bisa dianiaya, maka besok-besok orang akan mudah melakukan itu. Bahkan saya mungkin harus waspada lagi, bisa saja ada terjadi ancaman, upaya untuk menganiaya lebih berat atau mungkin pembunuhan. Tapi semua itu saya tentu akan jaga diri dan siap menghadapi segala kemungkinan itu, karena saya percaya bahwa apa yang saya lakukan adalah benar. Begitu. Bang Tommy, menanggapi ini gimana Bang Tommy dengan kasus ini? Ya, kita berharap ya semua ya, selaku yang ditunjuk oleh Bang Rasman untuk bisa memperhatikan, mengawal sampai dengan proses ujung ya, artinya akhir ya, tersangka. Tentunya kita berharap jangan ada pengalian isu ya. Ya, kita sudah lihat di sini, jangan ada pengalian isu sehingga kasus ini nggak fokus. Dan kita berharap juga kepada media juga semakin jeli melihat bahwa kasus ini seperti apa nanti endingnya ya. Karena fakta bukti yang tadi disampaikan sudah semua ya, sudah sesuai dengan KUHP pasal 184 menyatakan bahwa semua alat bukti yang sudah disampaikan sudah cukup, maka polisi tidak ada ragu-ragu lagi untuk bisa memastikan kasus ini harus cepat diproses. Seperti itu. Baik, yang lain Bang, sedikit soal CCTV tadi kan ada jelas di sini gitu. Tadi kan mungkin diputar juga ketika pemeriksaan. Tidak bisa ditunjukkan, tapi mungkin juga digambarkan sedikit apa yang terjadi yang terlihat di CCTV itu. Mungkin ada berapa dorongan atau pemukulan atau seperti apa, digambarkan sedikit aja, Pak. Awalnya Bang. Saya ya, yang jelas ya, yang kelihatan aja ya, gini. Ya kan? Ini kan udah jelas, ini kan berdarah ininya. pukul kan? Dan meludahi. Nah, itu yang kami lihat jelas gitu. Nah, tapi kalau polisi bilang dia nggak lihat, saya bingung. Ya kan, mata siapa ini yang salah kan gitu kan? Nah, itu jadi alat bukti yang pertama CCTV, kemudian yang kedua keterangan saksi, kemudian sudah ada visum. Tapi visumnya kami belum terima, kami belum lihat, kami nggak bisa lihat karena hanya polisi yang boleh lihat visumnya. Ya, secara KUHP sudah 3 alat bukti, sudah cukup sebenarnya ya, sudah cukup. Ya, kemudian ada keterangan saksi, keterangan saksi korban, itu udah cukup lah, saya rasa. Ketika nanti korban dia bilang nggak melakukan ini itu urusan dia lah. Artinya bebas-bebas saja. Nanti bukti yang akan membuktikan. Tapi dia sudah ngaku sebenarnya. Nah, tapi kan bisa aja nanti dia berubah pikiran kan. Kayak Iklima kan gitu kan, berubah juga kan. Di satu sisi pernah ngaku, di sini nggak ngaku. Akhirnya kan gitu. Ada video lain mungkin? Pemukulannya berapa kali itu Bang? Baik, Nggak ada video lain. waktu saya dibawa ke RSPP, penyidik tadi tanya, Bang, yang bersihkan luka itu siapa? Saya jelaskan, saya datang ke sana masih berdarah, sampai di RSPP, saya diperiksa, kemudian diukur lukanya, dan dibersihkan oleh petugas jaga malam itu. Jadi diukur berapa senti, berapa mili, diukur, kemudian dibersihkan. Termasuk luka yang ada di tangan saya dari sini. Jadi itu sudah ada semua. Saya kira buktinya sudah sangat kuat, gitu. Ya. Bang, tapi ada kayak pembelaan diri dari abang nggak sih waktu dipukul gitu dari abang atau istri? Ngapain saya bela? Kalau saya pukul dia selesai dia. Saya membantu istri saya yang didorong dari awal, bahkan sampai ke sudut itu, gitu kan. Jadi nggak benar tuh kalau Bu Ade itu memukul dia, itu nggak ada. Dia yang datang kok dengan gerombolan dia. Kan Rahmat udah cerita 3 mobil ke sini. Oke. Kuasa hukumnya NM sendiri bilang kalau NM ada luka benjol, ada jambakan. Siapa? Kuasa hukumnya NM. Katanya? Ada luka benjol, ada memar. Siapa yang mukul dia? Nanti kan nampak di sisi CCTV-nya kan ada. Tapi itu kejadiannya di RSPP. Hah? Enggak, visumnya. Siapa yang mukul dia? Dia sendiri mukul. Boleh tahu Bang, mungkin ada berapa kali pemukulan yang Bagaimana dilakukan ceritanya oleh dia? Tadi CCTV udah lihat, udah kelihatan tadi kan? Bu Ade. ada berapa kali itu Bang? Mana Bu Ade tadi? Udah lihat nggak? Ngomong dari situ. Udah lihat. Nah, udah lihat dan tidak ada. Yang ada itu dia pukul, dia dorong, dia meludahi. Ya, selama ini kan kalian tahu lah terrekon. Emang Bu Ade ini tukang berkelahi apa? Yang tukang berkelahi kan dia, yang banyak kali musuhnya merantam kiri kanan. Tadi pas datang kan abang bilang kalau Bu Ade dipukul dulu sama NM ya. Pas Iya, dia dipukul duluan. Nggak ada perlawanan dari Bu Kejadian Ade itu ada sendiri. 2 kali. Nggak ada perlawanan dari Bu Pertama Ade saya sendiri. masih dengar ya. Iya. Saya masih di dalam. Ada Loli, ada Bu Ade, ada saya, ada penyidik si Woro. Oke, kita lagi konsul.
di ruang konseling itu. Karena Loli tidak saja melarikan diri tapi ingin melaporkan NM. Kita berdiskusi, kita tahu dia anak di bawah umur. Nah, lama, lalu kemudian nunggu Kanit nunggu Kasat. Karena kasus ini sudah menjadi atensi, sebab orang itu kecarian dong. Kan dia lari. Tentu yang namanya safe house petugasnya kan cari tahu. Begitu cari tahu, ada di sini, mereka merapat semua. Begitu. Nah, waktu kita konsul, nongol lah ini si NM dengan orang-orang dia. Langsung tuh maki-maki wartawan. Saya dengar kok wartawan dimaki si Nando itu. Bahkan ada kata-kata, lu saya habisin kalau lu naikin. Saya juga dimaki-maki. Dan saya dengar, apa ini kita berisik kan, saya keluar, ada apa kok ribu-ribu. Langsung jadi beginiin. Nah, istri saya nahan saya, jangan sampai kena muka saya. Begitu begini Bu Ade, diletup sama dia. Begitu ceritanya. Dan setelah itu kita udah menahan diri nih. Loli udah marah, ngapain takut sama Nikmir? Selesai. Habis itu saya ke toilet, saya duduklah di situ, duduk dekat lift itu. Dia datang lagi gini-gini mau dorong saya. Datang Bu Ade, kau saya urus anak kamu, kenapa kau pukul saya? Apa kok dorong-dorong sampai ke sudut ini dibuatnya? Datanglah yang rame. Lalu kemudian didorong, dipukul, lalu kemudian saya mau menyelamatkan Bu Ade, udah selesai nih. Mungkin dia merasa kurang puas mukul Bu Ade itu, langsung dia pukul ke saya, begitu. Keluarlah darah gitu. Dan jadi pertanyaannya, siapa pula yang berani mukul saya? Kalau dia laki-laki harus dia, dan sudah kelihatan dari dia pelakunya. Jadi tidak ada lagi fakta yang tidak bisa dibuktikan, maka tidak ada lagi kata-kata yang bisa membantah itu. Tinggal prosesnya seperti apa. Nah, harusnya memang pada waktu itu langsung tahan. Tapi oke lah, mungkin ada pertimbangan, tapi ini sudah diperiksa, udah lengkap, ya udah tinggal tidak lanjut. Saya yakin Pak Kapolres ya dengan Kasat Reskrim sudah sangat paham dengan keadaan ini. Karena kalau ini tidak jalan, ini akan rame urusannya gitu ya. Banyak teman-teman yang udah mantau ini gitu ya. Jadi bukan persoalan Rasman pribadi. Dipukulnya itu sekali berarti Pak? Hah? Saya nggak tahu, mana saya ingat lagi berdarah, kacamata saya juga bengkok. Dengan tangan Saya kosong sudah atau benda, tunjukkan. Bang? Saya nggak tahu, bisa jadi pakai benda berat, bisa jadi dia pakai cincin. Mana tahu saya kan, saya nggak pernah berurusan sama dia. Kira-kira apa yang membuat Nikmir tiba-tiba emosi sebegitu Saya nggak tahu lah, itu hati dia lah, itu orang emosi terus kok dia tiap hari. Marah terus juga sama saya pegang kasus anaknya, saya dimaki-maki. Nggak tahu, saya tanya kalian sama dia.